Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sialan, keluar! Xiao Yueli berkata dengan marah kepada Tuya yang masuk ke dalam dewa palsu dan tidak bergerak. Namun setelah beberapa saat tiba-tiba seberkas cahaya melesat ke langit dari dewa kekosongan, kemudian menembak ke atas menuju ketiadaan. Tepat ketika sinar itu berhenti di kehampaan ribuan kaki, sinar cahaya itu menyebar seperti payung dan secara bertahap menutupi sekeliling membentuk penjara nyata. Jangan khawatir, bagaimana jika saya mengalahkan Anda dan Anda melarikan diri? Oke, sekarang di bawah blokade Taisu saya, Anda tidak bisa lari lagi. Suara Tuya perlahan keluar dari dalam dewa kekosongan. Kemudian terdengar suara angin kencang yang menyapu ke arah Xiao Yueli dengan ganas. Tuar! Namun pada saat yang sama, sebuah kilatan api melesat melintasi langit dan memblokir serangan itu dan meledak dengan keras. Adapun serangan dahsyat yang menyapu ke arah Xiao Yueli adalah tombak Tuya. Dan yang memblokir tombak ini adalah penguasa berat 8 penghancuran yang sunyi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memegang penguasa berat 8 kehancuran yang sunyi dan tombak berat Tuya berdiri di depan penguasa berat. Hanya saja tombak ini sepertinya tidak memiliki tekstur. Jadi Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikannya memukul tombak itu untuk memantulkannya. Yueli, bunuh mereka dengan cepat, kata Xiaoyan dengan serius. Saya mengerti, mereka semua akan mati. Xiao Yueli mengayunkan sabit dewa kematian, kemudian meraung ke arah beberapa sosok. Segera cahaya hitam yang mengandung kekuatan yang menakutkan berubah menjadi tebasan padat. Namun ada begitu banyak sosok di depannya yang mengenakan baju besi dewa palsu, dan mereka semua mengorbankan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan mereka sendiri, yang menunjukkan senjata itu diproduksi secara massal oleh Taisu dan digunakan secara luas. Lagi pula senjata ini memang cocok dalam perang sekarang. Lagi pula, Taisu telah membunuh sejumlah besar makhluk sensi, tidak peduli apakah itu manusia fana. Bahkan seorang biksu pun tidak lepas dari pembantaian mereka. Setelah semua makhluk dimusnahkan, akan ada jiwa yang tertinggal, dan jiwa-jiwa ini bisa dikorbankan untuk menyempurnakan pedang pengejar jiwa kekosongan. Semakin banyak jiwa terserap atau semakin kuat jiwa-jiwa itu, maka kekuatan pedang ini akan semakin kuat. Sekarang, beberapa pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan muncul secara bersamaan. Dan saat beberapa komandan Taisu ini menebas, jeritan jiwa-jiwa tak berdosa datang dari pedang tersebut. Dan Xiao Yueli tidak tahu berapa banyak jiwa yang dikorbankan untuk menyempurnakan pedang ini. Jadi, bagi Xiao Yueli setelah melihat senjata seperti itu membuatnya semakin patah hati. Anda semua layak mati. Wajah Xiao Yueli tegas, kemudian kecepatan tubuhnya meningkat drastis. Dia mengayunkan sabit dewa kematian secara fleksibel di tangannya. Setelah Xiao Yueli menyerang di antara beberapa komandan Taisu, dia melihat beberapa komandan Taisu ini memakai topeng pelindung. Namun, meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi mereka, tapi mereka semua terus dipukul mundur. Karena semua pedang pengejar jiwa kekosongan yang menusuk Xiao Yueli. Dengan satu tebasan sabit dewa kematian Xiao Yueli akan membuat mereka semua terguncang. Setelah Xiao Yueli mengungkapkan kekurangan mereka, sabit dewa kematian Xiao Yueli menghantam baju besi dewa palsu di tubuhnya. Setelah terdengar bunyi klik, baju besi dewa palsu segera pecah. Namun Xiao Yueli tidak berhenti. Sabit dewa kematian langsung menusuk tubuh mereka, yang menyebabkan perutnya pecah dan usus mereka keluar. Lagi pula, kekuatan para komandan Taisu ini hanya berada di keabadian Kaisar. Jika bukan karena perlindungan baju besi dewa palsu dan dukungan dari pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, mereka semua sudah lama dibunuh oleh Xiao Yueli. Pada saat ini, sosok Tuya keluar dari dewa kekosongan, kemudian telapak tangannya tiba-tiba terentang, dan langsung berubah menjadi cakar hitam setinggi 100 kaki untuk menangkap Xiaoyan.
Anda hanya semut yang tidak tahu berterima kasih. Beraninya Anda menyakiti kakek Taisu. Anda hanya mencari kematian. Tuya berteriak dengan marah. Segera, cakar hitam ini melolong dengan angin kencang, seolah-olah dia penuh percaya diri. Melihat itu, jari-jari Xiaoyan tiba-tiba mengepal dan sebuah pukulan meledak dari udara. Segera, bayangan tinju emas juga muncul tiba-tiba, dan mereka bertabrakan satu sama lain dengan keras. Tuar! Yang menyebabkan suara ledakan keras bergema di kehampaan. Setelah kedua kekuatan itu bertabrakan, keduanya menghilang. Anda sebenarnya bisa mengambil alih cakar Dewa Taisu milik kakek Anda. Ternyata Anda memiliki beberapa kemampuan. Mendengar cibiran Tuya, Xiaoyan menyeret penguasa berat 8 kehancuran dengan satu tangan. Kemudian dia memandang Tuya dengan acuh tak acuh. Cucu, siapa yang lebih tua atau lebih muda? Anjing saya tidak menggonggong sekeras milik Anda, kata Xiaoyan sambil menoleh untuk melihat ke anjing neraka dari dunia bawah. Dan yang terakhir berteriak beberapa kali, seolah-olah dia bekerja sama dengan Xiaoyan. Mendengar itu, Tuya tampak murung, kemudian dia mengangkat tangannya, dan tombak tadi terbang ke tangannya. Dengan suara teredam, tampaknya tombak itu sangat berat. Namun saat dia bertabrakan dengan penguasa berat 8 kehancuran milik Xiaoyan, namun ada banyak perbedaan. Tombak penghancur jiwa kekosongan, tombak ini telah membunuh lebih banyak jiwa, sehingga semakin kuat sebelumnya, saya telah membunuh banyak keabadian kaisar dan kakek abadi. Sekarang akan ada satu lagi dari kalian, dan saja akan mengorbankan Anda untuk tombak saya. Setelah selesai berbicara, Tuya membalikkan tangannya, kemudian terdengar suara gemuruh dari tombak itu. Saat kekuatan abadi mengalir ke dalamnya, memang benar, Tuya mendapat berkah dari baju besi dewa palsu. Tapi kekuatannya juga merupakan dewa abadi yang sejati. Jadi dia berbeda dengan pejuang Taisu lainnya. Lagi pula, dia adalah orang yang sangat kuat dari Taisu, yang memiliki sarana dan keterampilan bertarung yang kuat. Pada saat ini, di atas tombak itu cahaya dingin mengembun, seperti dia berada di bawah pengorbanan itu, dan sudah menjadi senjata yang cukup bagus. Dingmo, saya harus merepotkan Anda lagi, kata Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun sekarang, penguasa berat 8 kehancuran berdasarkan apa yang dikatakan Dingmo sebelumnya. Masih ada beberapa kesenjangan. Tapi dengan restu dari Dingmo, penguasa berat 8 kehancuran, Bawang langsung berubah menjadi senjata dewa. Keterampilan bertarung yang ditampilkan juga memiliki kekuatan aturan, sehingga dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan beberapa kali lipat. Namun, di bawah kekuatan tombak Tuya, tiba-tiba jiwa Xiaoyan sedikit bergetar, seolah-olah ada rasa penindasan yang mengejutkan jiwa dari tombak Tuya, yang memberi perasaan jiwa Xiaoyan gemetar. Senjata yang aneh, ternyata perkembangan teknologi si Taisu bahkan lebih dahsyat dari yang saya bayangkan, karena tombak ini sebenarnya dapat mempengaruhi jiwa. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya, kemudian dia memegang penguasa berat, namun Xiaoyan juga merasa kagum dengan senjata itu. Tapi Xiaoyan juga tidak memiliki rasa takut, karena jika jiwa Xiaoyan sedikit lebih lemah, mungkin akan terpengaruh jiwanya. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan belum menembus alam maya, tapi kekuatan jiwa alam Xiaoyan tidak lemah, sehingga kekuatan seperti itu belum bisa mempengaruhinya. Pada saat ini tubuh Tuya yang mengenakan baju besi berat dan dia segera meningkat kecepatannya. Hanya saja tubuhnya yang berat, dia juga masih sangat fleksibel, dan dia tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan sambil melambaikan tombak panjangnya. Segera bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiaoyan. Namun dalam menghadapi serangan sengit Taisu, Xiaoyan menghindari lebih banyak dan jarang menggunakan penguasa berat 8 kehancuran untuk memblokir serangan itu. Karena di mata Xiaoyan kecepatan ini bahkan tidak mumpuni. Kemudian di sela-sela serangan sengit Tuya, tiba-tiba penguasa berat Xiaoyan benar-benar melewatinya dan jatuh dengan keras di dada Tuya, yang membuat Tuya langsung terlempar ke belakang. Terlalu lambat,
Jika suara Anda tidak sebanding dengan kekuatan Anda kemungkinan besar bahwa seluruh tubuh Anda tidak akan tersisa saat Anda mati. Jelas, Soyeon juga terkenal dengan lidahnya yang tajam. Jelas, jika Tuya ingin mengganggu metalitasnya, maka Soyeon itu hanyalah sesuatu yang bisa ditangkap dengan mudah. Namun Tuya terlempar beberapa kali. Tuya menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi terkejut di matanya. Kemudian niat membunuhnya tiba-tiba meningkat. Beraninya Anda menyentuh baju besi kakak saya. Saya tidak bisa mengguliti Anda hidup-hidup. Sayangnya, bukan Tuya. Tepat ketika Soyeon mendengar kata-kata Tuya, Soyeon hanya bisa tersenyum sinis. Karena makhluk ini telah lama hidup di dunia yang tak terkalahkan. Sehingga kesombongan telah mengambil alih akal sehatnya. Sekarang, saya akan serius. Setelah suara Tuya jatuh, baju besi di tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, kemudian bersinar dengan semburan cahaya. Tepat sekali, saya juga tidak berencana membuang waktu lagi. Sosok Soyeon tiba-tiba berubah menjadi ribuan kaki. Pada saat yang sama, raksasa itu tampak muncul begitu saja. Segera tanpa menunggu Tuya bereaksi, Soyeon sudah mengangkat jarinya. Jari penghancur bintang. Teriakan tajam Soyeon keluar mendengar teriakan itu. Tiba-tiba sosok Tuya tidak maju melainkan bisa mundur menuju Dewa Kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ingin pergi? Kalau begitu, Anda harus bertanya pada bibi Anda. Apakah dia bersedia melepaskan Anda? Tiba-tiba sebuah cahaya hitam datang dari belakangnya yang membuat Tuya sangat terkejut. Dan mereka segera menghindar dan berbalik melihat sumber suara itu. Tepat ketika Tuya melihat ke belakang, dia melihat Xiao Yueli yang membawa sabit dewa kematian. Jelas Xiao Yueli juga sudah menduganya. Jadi Xiao Yueli menghentikan Tuya melarikan diri terlebih dahulu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.